apa buzzer? Ekonomi Jangan gitu. typing Dia merasa, emot, angka ataupun yang huruf. disuruhnya Ayo. di paling atas kan Ayo. mereka layer-layer nih. Kalau Ayo. menyuruh kan bersih banget tuh dari tangan ini, Typingannya tangan ini ke cuman sampai meja angka, ini. huruf nggak jelas dengan emot. Sepertinya ekonominya lebih baik daripada yang lain gitu. Nah, makanya kenapa saya bilang kenapa kok kamu bisa membocorkan ini? Ya terkait ya kecemburuan sosial tadi, dia beli mobil baru dan lain-lain. Terus saya nggak bisa sebut namanya di sini. Kenapa kamu bisa meyakini kalau dia yang menyuruh gitu kan? Ya karena instruksinya dari dia dan kita sering mengerjakan campaign-campaign yang berhubungan dengan produk dia. Perintahnya apa? Saya tanya. Perintahnya 3, buzzer Fitri Salhuteru, buzzer Sela Saukia, dan buzzer Reza Gladys. Itu 3. Kata-katanya ya, dia kasih contoh-contoh tuh. Ya, contoh-contoh yang dia ucapkan itu emang sering masuk ke DM saya juga. Jadi saya meyakini ya memang ada yang menggerakkan buzzer ini. Ya saya juga karena saya sudah tahu ini buzzer, ya nggak peduli juga ya. Yang penting di pihak kebenaran Reza ini kita punya diskusi-diskusi seperti ini untuk menyeimbangkan berita-berita buzzer ya. So, ada yang menggerakkan. Nah, lalu berarti selaras dengan kayak misalkan framing yang dibuat terdakwa sendiri ya, kayak contoh. Mr. Blind, misalnya nih, kamu deh, misalnya kamu komentar di akunnya siapa gitu, misalnya menyalahkan terdakwa, itu pasti buzzer itu bergerak tuh. Wah kamu gini diserang gitu. Itu emang perintahnya seperti itu. Saya tuh baru tahu juga dikasih tahu sama itu orang. Pas saya pelajari, oh iya ya. Misalnya saya komentar ya di Detik misalnya gitu. Oh itu saya diserang tuh. Tadinya saya nggak tahu justru dikasih tahu sama yang ngebocorin itu. Sistem kerjanya seperti itu. Oke. Sangat terstruktur. Ada pertanyaan, Mr. Z? Tumben si Dedi ngobrol kayak gini. Yang lain silakan. Tumben Dedi ngobrolnya kayak gini. Apa? Dad. Nir, ayo Nir. Yang jelas apa, Dad? Jangan kayak baca teks deh. Mbak Fitri ya. Kan kenal dekat ya dengan Mr. Fahmi dari dulu gitu ya. Ya. Tumben si Dedi pertanyaan kayak gini. Usia sehingga dia sering bikin blunder gitu loh. Jadi ngomong di sini nanti dia astaga. lah gitu. Atau gimana? Kalau saya melihat memang mungkin juga faktor usia dan kesehatan beliau ya. Kan Bang Fahmi udah pernah serangan stroke kan sekali. Mr. Z. Waktu dia marah-marah misalnya bertanya kepada para saksi dengan sangat emosional, sebetulnya saya tidak fokus dengan si apa yang dia tanyakan. Biasanya nggak gini 2 kali datang ke persidangan. Saya hanya berfikir ini jangan sampai dia kena serangan lagi pada saat dia marahnya gitu, nggak bisa terkontrol gitu. Kalau saya berpikir emang ini satu faktor usia, kedua memang kesehatan, dan ketiga ya udah ada ikatan. Bang Fahmi ini melihat terdakwa ini udah bukan seperti klien lagi, seperti anak ya, itu tadi dia fokus untuk membebaskan, jadi blunder sih, nggak fokus lagi gitu. Ini pendapat pribadi saya ya. Pendapat pribadi saya. Mbak Fitri, sekarang ini kan ada desas-desus katanya Daviana mau datang gitu ya. Nah saya ini muter nih, tadi saya muter gitu loh. Hampir semua pendukung Nikin itu membuat VT bahwa menyarankan dia tidak datang, bahwa kamu sudah tenang berjualan gitu. Nah enggak, itu perasaanmu aja Pak. Memberikan advice ke Daviana untuk maju misalnya kalau memang benar dia. Aneh nggak kenapa dia harus kayak gini? Sudah tadi saya sudah menyampaikan itu dan sudah memberi pengertian bahwa Dr. Reza dengan suaminya ini melaporkan kasus ini itu atas dukungan dari dia juga awalnya kan dulu kan. Maksudnya bersama-sama gitu. Dr. Reza dan Mufid ini sebetulnya melaporkan bukan buat dirinya sendiri, buat semua. Sehingga bisa berjualan lagi. Seperti sekarang kan mereka sudah bisa berjualan kan.
bahkan yang Buzzer review juga yang udah nge-live pro dan kontra kan custom nggak apa, dibenarkan yang lagi komennya oleh kayak netizen mana? juga kan. Ngerti nggak Kak? Saya sudah menyampaikan itu dan Yang komen Daviana mengatakan akan sholat nggak istiqoroh jelas. dulu sambil Nah, itu konsultasi siapa? dengan penasehat hukumnya gitu. Nah, mau bersedia atau tidaknya ya kita serahkan lagi ke dia ya. Tapi Reza sama Mufid kan sudah berangkat umroh kan. Tadi dia sempat telepon saya, sudah sampai di Mekah, dia mengabarkan mungkin karena mereka berdua ini sudah sangat ikhlas ya dengan apa yang terjadi di hidup mereka. Saya memang ada menghubungi Daviana untuk memastikan apakah dia Kok repot bersaksi ngontak atau sana tidak. sini, Bu Tapi Pit? sampai hari ini, saat ini belum ada Bu jawaban Pit, dan kok Bu pesan Fitri dari sih yang Dr. Reza, mondar-mandir? dia tidak memaksa untuk Gimana sih, Bu Pit? bersaksi. Tapi kalau dia punya rasa empati dan memang awalnya Kok Bu ini Fitri yang juga, sibuk ngontak sana, bersama-sama ngontak dengan Dr. sini? Reza, Mufid dan yang lain, Kenapa, ya Bu? sangat disayangkan kalau dia tidak mau bersaksi walaupun kesaksiannya sebetulnya bisa dibacakan kan. Gitu sih. Repot Pokoknya sekarang ini amat. sepertinya kubu sebelah tuh ketakutan gitu loh Mbak Fitri. Lah kalian yang tiba-tiba Iya. kayak gini kok kubu sebelah ketakutan. Mereka buat video-video hampir banyak sekali nih. Saya tadi muter-muter di TikTok gitu. Dugaan saya yang ketakutan itu sebetulnya bukan terdakwa ya. Dugaan saya. Aku Yang ketakutan itu yang akan terlibat di dalam, bukan yang terlibat ya, yang nama-namanya pernah disebut di dalam persidangan. Kalau dugaan saya itu aku ya. bukan ketakutan. Kalau buat terdakwa sendiri kan sudah berproses dalam fakta persidangan juga kan sudah jelas ya. Kalau saya menduga yang dibuat udah jangan bersaksi, jangan ini itu, ada orang yang takut. Kalau bukan terdakwa yang takut dia bersaksi, ada orang Orang lain si yang takut Niki kalau sendiri dia bersaksi. posting, jangan Begitu lupa misteri ya pendapat datang pribadi minggu saya ya. depan. Kan di tag sama Terima Niki kasih Mbak itu Fitri, kan. salam kenal ya dari Salam kenal, biar salam Tapi kenal. aku mau Ya, nanya satu lagi. apa? Ini berdasarkan pendapatku aja ya. Tapi aku minta tanggapan dari Iya kan? Nah, kenapa orang ini bilang buzzer? anggap vonis ini selesai, ya kan? Kemudian dia bersalah, lalu menjalani hukumannya. Pertanyaanku, apa orang-orang yang selama ini bersama dia masih bersama dia, Kak? Masih lah. Enggak, Ya masih lah. enggak. Karena salah satu Dia cuma karena ditahan. gini ya, saya Bukan- nggak mau bukan lagi kiamat. inisial. Tadi kan inisial nggak boleh di sini. Karena saya pernah bertemu sama Dr. Oki di Kepanjen pada saat dia bersaksi. Ini melebar lagi nih, Mr. Lucu Jika. orangnya. Pertanyaannya harus dijelasin. Niki itu Di ditahan. Ini Kepanjen, bukan saya kiamat, bertanya bos. ke Dr. Oki, kenapa kamu harus sejauh ini memenjarakan orang yang sebetulnya yang Isa Zega ini tidak ada itu tuduhan TPPU apa pemerasan itu nggak ada. Ya tapi sudahlah, dia sudah divonis, dia biarkan menjalankan hukumannya. Tapi Oki sempat ketemu saya di hotel. Dia nangis lama banget, saya diamin nangis. Kenapa Oki, kamu sejauh ini kamu tersesat, saya bilang gitu. Kakak, aku bukan orang jahat. Iya, saya bilang gitu. Tapi kenapa kamu ada di sini? Kenapa kamu harus review? Karena saya merasakan Oki itu udah jadi kayak adik saya ya. Terus dia bilang, dia bilang, ya kenapa kakak melawannya setelah semua ini terjadi? Keberanian yang kakak berikan itu setelah ini terjadi, yang orang tadinya takut melawan, setelah kakak melawan jadi pada berani. Terus kamu bagaimana sekarang? Kan kamu sudah menjadikan dia brand ambassador. Terus gimana? Dia sih sempat bilang ke saya sudah siap menjadi the next Fitri Sahutero kalau sampai saya harus dibully juga. Itu yang dia ucapkan ke saya ya. Artinya kalau kita lihat di sini ya, saya nggak tahu akan dilaksanakan atau tidak ya. Kalau memang sudah pernah terucap di mulut Dr. Oki, ya mungkin dia siap kalau satu hari meninggalkan dan akan dibully seperti saya, dia sudah siap. Karena sudah terucap ya, dia sudah terucap. Ada saksinya juga, lawyernya. Untung saya ada saksi, dia mengatakan itu. Dia sudah siap menjadi next Fitri Sahutero kalau apa yang terdakwa inginkan ini tidak Next Fitri diakomodir Sahutero. lagi. Emang Fitri Sahutero kue Artinya sopo? segitiga biru Senengan. yang selama Sopo. ini dia Sopo kue? sampaikan itu ya akan bubar juga pada akhirnya ya. Ah, Ya segitiga biru Sopo. kan tinggal segitiga Jenengan dua ya. sopo? Satunya kan sudah The nggak tahu di next top model iku ono. The next bermuda. presiden iku Segitiga ono. bermuda. segitiga Oke. bermuda ya. Nah, itu
segitiga Secara bermuda yang psikologi yang satu lagi Bang Mister Blank, yang Dokter Oki. Apa ini kan persidangan, kita ngomong fakta persidangan ya kan. Dokter Oki yang dikatakan segitiga bermuda, mereka menggiring nih kemarin Mbak Fitri. Jadi ceritanya bahwa Dokter Oki katanya mengatakan bahwa itu adalah endorse yang didapatkan Nikita Mirzani. Kalian dengar ya para netizen pendukung Nikita Mirzani. Yang disampaikan Dokter Oki kalau itu endorse itu menurut Nikita. Kata Nikita bukan Dokter Oki. Iya betul. Nah, bener nggak Mbak Fit? Betul. Nah, jadi jangan bilang Dokter Oki bilang itu endorse. Asal aja mereka ini. Lanjut Bang, bisa bilang. Lalu secara psikologi nih Kak ya, Kakak kan udah lama lah kenal sama si terdakwa ini. Paling nggak udah tau lah kondisi psikologinya, kondisi kejiwaannya, kebatinannya. Dia sadar nggak sih Kak bakal ditinggalin juga pada akhirnya? Sadar Atau mungkin kok, dia masih sadar. tetap Sadar, atau mungkin bahkan waktu itu Dokter Oki bilang ke saya pada saat jadi kan terdakwa ini siapapun yang bertemu dengan dia dan tahu itu teman saya, dia pasti dilarang untuk berkomunikasi, untuk berteman dengan saya. Tapi kalau Oki kan memang sering masih komunikasi sama saya kan. Pada saat itu saya masih follow-followan dan terdakwa bilang, ya Dokter Oki kalau misalnya mau berteman dengan Kak Fitri silahkan aja, tinggalkan saja saya sendiri, dia bilang begitu. Tapi saya bilang sama Oki, kamu nggak boleh begitu karena dia tidak punya siapa-siapa selain kamu sekarang, pada saat dia baru ditahan di Polda ya. Lebih baik kamu nggak usah temenan sama saya, temenin saja dia, karena saya tahu banget nggak ada yang bisa nemenin dia dan nggak ada yang bisa juga ya ngikutin maunya dia selain Oki ya. Memang kalau saya lihat kan, apalagi dari percakapan yang kita lihat sekarang, memang percakapan antara terdakwa dengan Oki itu sangat intens untuk hal yang sampai dia di penjara kan. Kalau Oki nggak mendampingi dia ya buat saya nggak fair juga ya. Oki harus mendampingi dia till end ya kan. Nggak fair kalau saya orangnya fair Mr. G. Ya Oki harus jangan meninggalkan dia, harus tetap di samping dia. Ini kalau Ya, kayak nggak, gini Raffi? kayak pengen di nomor satu kan. Tapi jangan senyum-senyum Ngerti kan? dong. tapi kan kalau Kayak pengen dianggap di nomor apa namanya, satu kan. kalau dia kan jadi BA kan sampai Oktober 2025. Atau aku yang salah Ya ya? Katanya kan gitu di persidangan. Iya. BA-nya Klinik Bening ya. Mhm. Itu kan sampai Oktober 2025. Tapi sampai sekarang aja udah berjalan hampir 6 bulan. Dia kan nggak ada kerja apa-apa tuh. Tapi kan itu BA seumur hidup kan udah diralat sama mereka. Ya kita lihat aja seumur hidup. Mudah-mudahan usahanya masih ada ya. Loh kok usahanya? Oke. Iya. Ya lanjut teman-teman yang lain. Ya. Ini bentar Mr. Ji, ada hal yang penting yang saya mau sampaikan. Gimana Mr. Ji, izin dulu saya sebentar. Ini terkait tentang masalah, ini terkait tentang penggiringan opini. Ini cukup, saya beberapa orang saya ketemu atau DM juga, bahkan ada juga yang terpengaruh gitu dengan narasi pembelaan kubu sebelah gitu. Kenapa? Karena begitu kencangnya opini yang dibangun itu, memang kita akui memang suara-suara kita ini kan nggak mereka masih banyak ya. Jadi kan ada rumus kalau kebohongan itu kalau diulang-ulang berkali-kali pun akhirnya orang akan percaya itu kebenaran tanpa cek dari cek lagi. Jadi ada juga poin yang mau saya sampaikan. Ada beberapa netizen yang khawatir, Bang kira-kira nanti di sosmed ini kan lumayan ini nih kenceng nih opini-opini di itu. Kira-kira berpengaruh nggak kepada hakim? Nah kalau itu udah jelas nggak akan berpengaruh kan. Tapi udah sampai segitunya keraguan netizen-netizen ini yang membela Dr. Reza ini, udah ada kekhawatiran. Dan ada juga yang memang sudah mulai, mereka tuh udah menjadi dari awalnya membela, sekarang dia bilang tapi masuk akal juga loh Bang Deddy pembelaan di sana lah. Ini gawat nih saya pikir kan. Jadi kayak gini saya untuk pembela. Kok gawat? Ini, saya mau sampaikan. Beda pendapat ya biarin. Opini yang disampaikan. Kenapa kau harus berpikir itu gawat? Itu adalah kenapa seakan-akan ini adalah tanggung jawabmu? Nah itu aja sebenarnya ya, sebatas itu. Jadi nggak usah khawatir, karena di dunia nyata hakim itu kan berbicara alat bukti, apa yang ada di depan majelis hakim itu aja yang kita fokuskan. Kalau di sosial media nih, sekalipun kita nggak ada duduk di sini, katakanlah begitu ya kan,
tetap aja nanti yang diponis hakim itu berdasarkan apa yang ada di depan majelis hakim. Jadi kalian nggak usah khawatir dan yang paling penting Nggak ada yang juga khawatir, untuk kok yang kalian khawatir. Buktinya kok mengeluarkan yang kosakata sifatnya gawat. awalnya tahu, kalau bisa sering-sering datang ke Komal kita, nanti kita kan mau brainwash. keterangan-keterangan dari Komal sebelah itu masuk akal yang mana atau begitu. Mau Karena memang, brainwash. mereka ini yang penggiringan opininya luar biasa. Contohnya gini, udah jelas-jelas loh. Iya, Si mau developer tuh brainwash. bilang di sidangnya Mail itu diskon tuh bukan hanya untuk Nikita, tetapi bisa di sosmed TikTok ini bisa mereka bikin orang tuh taunya itu hanya untuk Nikita gitu. Itu aja yang mereka gaungkan terus. Jadi orang dengarnya hanya itu aja. Masuk ke Komal ini bilangnya diskon tuh hanya untuk Nikita. Masuk di Komal ini hanya diskon untuk Nikita. Sehingga ketemu sama kita ngotot ya. Ngotot dia bilang ini untuk Nikita, padahal kita udah bilang. Ya udah biarlah, beda pendapat ya kenapa kok pusing kau? Untuk akhirnya apa? Kenapa kau harus meyakinkan orang-orang bahwa dia salah? Akhirnya berarti Ya biarkan manusia itu yang mencari kebenarannya. Juga sebenarnya, tapi Ngerti sekali nggak? lagi kita nggak khawatir. Kalaupun Yang sampai cari banyak kebenaran orang siapa? tergiring Kita kan, opininya, Kak? Ngapain dia harus susah payah? Bahkan hanya sekedar mentang-mentang berita banyak menjelekkan Dokter Reza, lalu udahlah nggak mau cari tahu. Berita Pokoknya banyak benar, menjelekkan Dokter Reza. benar. Mamanya aja kayak gitu. Tapi kalau Lucu bisa, kau. Tapi kalau bisa Nggak sampai cerdas lah. kepalaku, Kak. Jadi apa namanya? Jadi Ini netizen itu. ada lagi yang lebih lucu bang. Sekarang Apa itu, Bang? komal mereka tercetus katanya mau demo Bang BCA. Coba bayangin, coba kalian bayangin. Dia mau demo rame-rame. Kemarin Siapa yang mau demo BCA? demo klinik. Kan udah gue bilang, Nggak ada. 100 orang seperti Nikita Mirzani nggak jadi nasabah BCA, nggak akan membuat BCA tutup. Betul. Apalagi Dia bukan siapa-siapa. betul. Masa sih bukan siapa-siapa? Kalau bukan siapa-siapa ngapain kau bahas? Penyesatan sih. Termasuk akun Nikita Mirzani itu kan melakukan penyesatan ya. Kenapa gua bisa Ngapain berani kau bilang bahas? penyesatan? Kalau Karena Nikita dia- bukan siapa-siapa. Dia mengutip pasal yang untuk menguntungkan opini dia aja. Contoh, Tanya ketika kau. Bang BCA itu kan dia membuat statement bahwa Kalau Niki bukan Bang siapa-siapa BCA ngapain kau tetap bahas? akan berkomitmen untuk namanya menjaga kerahasiaan nasabah. Jelas itu memang aturan perbankan seperti Bukan itu. siapa-siapa, lalu tapi kedua, kau bahas. Bang juga menyatakan Bang BCA bahwa dia juga taat Makan hukum. dulu lah, Jadi yang lapar dimaksud kali oleh loh Bang ini BCA kayaknya. Ini sebenarnya di luar dari menjaga kerahasiaan yang tadi, dia punya apa namanya? Kewajiban. Punya tujuan kewajiban, untuk menegakkan iya. hukum juga kan, ikut alur Betul. hukum itu apa aturan hukum. Nah, cuman sama Nikita Mirzani diposting. Nah, dia bikin apa namanya caption, tapi pilihan pasalnya buat dia aja, pasal Ya, suka dia. kerahasiaan. Itulah. Ya suka dia. Itulah Akun-akun dia. itu hidupnya itu, saya potong sebentar ya Bang, sorry. Iya, nggak Dia apa-apa. itu hidupnya itu ya memang Tuhan ya, mohon maaf ya, memang apa itu sosial media, makanya dia lalai untuk membela diri, untuk melakukan pembelaan di persidangan. Dia Lucu, tinggalkan itu bagaimana upaya dia itu harus membebaskan diri di persidangan, yang dia pikirin itu opini publik. Itu aja yang ada di pikiran dia dari saya kenal sama dia itu, ya itu. Pokoknya sosmed itu segalanya buat dia. Padahal saya udah sering kasih tahu, ya ini boleh ini yang harus difokusin di dunia nyata, tapi ya nggak bisa ya, memang dia bakatnya seperti itu. Mungkin memang mencari uangnya di Orang situ ya. sekelas Manji aja ikut Bisa jadi. giring kok, Mbak Fit. Bisa Oh, iya. jadi kemampuannya cuma itu Di kan. komen itu ada Manji. Mandi siapa tuh? Oke. Manji Manji vokalisnya mantan Drive. Oh, Ya biarlah. sayang ya. Nah, Sayang. Hah, Fitri, ngapain? Coba. Sayang. Ngapain ini kalian kan pusing? udah Orang mau komen di tempat hampir dia. di ujung persidangan. Ngapain kalian Hampir ya, urusin? setengah udah lebih lah. Lucu kalian. Kita masih terfokus pada NM sehingga kita abai terhadap IM. Chef Mail. Lalap, Nah, Zain itu Mail. itu saya kan sering bilang ya, IM itu Banyak kasihan sih cerita. sebetulnya itu anak. Nah, aku mau tanya sama Kak Fitri nih. Kak Fitri juga kan otomatis juga kenal sama Mail kan ya. Kenal baik ya. Nah, sampai sejauh ini kan nggak ada konstruksi pembelaan yang bisa kita lihat terhadap Mail, Kak. Atur. Semua Iya. berfokus pada Nikita Mirzani. Iya. Bahkan sidangnya Nikita Mirzani itu cenderung lebih lama waktunya dibanding Mail, sidangnya Mail. Padahal yang bersentuhan langsung itu kan sebenarnya Mail. Iya. Nah, tapi kok di dalam persidangannya Mail itu seolah-olah
PH-nya nggak aktif dalam membela Mail. Ini ada Lalap, apa sih, Kak? kalian buat lagi cerita. Sementara Saya yang juga kalian bingung tersangkakan ya, utama kan ngejabarin memang niat Mail kalian si ini. Niki. Mungkin Mail kalau itu saya kaki pikir, tangan. Lupa pendapat kalian. saya- Lupa orang pendapat ini. saya sendiri ya Mr. Dia. Lupa orang ini. Pendapat saya Target itu, utama siapa? kalau Niki. bisa Target bebas, kalian mungkin utama. Mail ngikut gitu, follow. Ah. Kalau Alah, pikiran saya ya. alah. Makanya berkali-kali kan saya bilang, kenapa sih Mail ini keluarganya nggak ada yang ngasih tahu gitu. Kalau seandainya kan sebetulnya Mail ini bisa mengajukan diri sebagai GC, Justice Collaborator. justice collaborator. Sebetulnya ya, saya juga pernah mention itu di kalau saya live, terus saya juga ada ngasih saran lah kepada beberapa teman-temannya gitu. Tapi mungkin memang aksesnya ke Mail pun ditutup. Bahkan saya dengar juga dia di penjara juga kan nggak terlalu diperhatikan. Ya, soalnya Kalau kan saya Iya, buat secara lagi pribadi cerita, saya tahu Mail ya, mungkin dia Mail hanya itu, disuruh dan nurut gitu. dibuat Soalnya lagi kan cerita. pasal yang didakwakan kan sama. Seakan-akan Mail Sama, diabaikan, betul. gak diurus. Ancamannya pun sama kan. Betul, iya. Nah, Perbuatannya ini yang lebih banyak Mail lagi. perbuatannya lebih banyak di Mail. Gitu loh, Kak. Nah, kita duitnya ya kita belum tahu kan, masih ada sisa 600 yang nggak ketahuan. Tahu tuh. Nah. Kalau Mail kalau nggak salah dia dikasih 30 juta atau berapa gitu. Hah? Dari 4 miliar cuma 30 juta? Sibuk Kalau kalian nggak salah itu ngurusin, informasi dari ngitungin. kawan-kawannya ya. Kalau nggak salah, iya. Buset dah. Tuh. Iya. Segitu beresikonya loh ya. Sorry nih ya, gue bukan maksudnya menormalisasi perbuatan kriminal ya. Iya. Tapi setidaknya dengan resiko yang segitu besarnya terhadap Mail, dia hanya mendapatkan segitu, kemudian dia pasang badan nih Pasang ceritanya. badan. Dia Iya, ngambil, berarti dia ngambil tuh mobil, dia ngambil itu duit, itu kan naik mobil expander itu kan. Mobil bayangin temennya, Bang, iya. dia yang jemput uang. Lalu tiba-tiba Kalian nih, hitung kuasa rezeki hukum orang. Nikita Mirzani ngomong begini, pertanyaannya kepada supirnya waktu itu Dokter Reza saksi keempat. Ada dia nanya gini, kamu saksi itu uang buat siapa? Terus saksi 4 itu yang supir Dokter Reza itu bilang, menurut keterangan ibu, bapak itu buat Nikita Mirzani. Bukan, pertanyaan saya itu uangnya buat siapa? Itu kamu lihat nggak di situ ada Nikita? Lah, ya jelas-jelas nggak ada lah. Gimana sih lu Wes, pertanyaannya kayak gitu? Berarti apa nih? Iya. Iya, seolah-olah ingin menumbalkan Mail ya. Itu dia bang. Dua lagi cerita Mail mau ditumbalkan. Gue takutnya begini, Kak. Maksudnya ini semua akan dikatakan bahwa inisiatifnya Mail. Jadi Udah bingung kalian. kita Kalian buat lagi nih cerita baru. Akhirnya itu ini akan dikatakan bahwa itu adalah inisiatif Mail Coba atau kalian improvisasi setuju nggak dari netizen? Mail. Kalau setuju ketik save Mail, pakai hashtag save Mail coba kalian nih. Banyak nggak? Iya, harusnya sih itu ya. Harusnya Chef Mail. Dan kalau saya Kehabisan nggak tahu naskah. ya, ini sama teman-teman Mail, apakah ya nggak tahu Kehabisan ya, apakah bahan. memang harus ada pembelaan lain gitu kalau misalnya Mailnya mau, karena saya tahu banget dia ini nggak tahu apa-apa. Nggak tahu Iya, apa-apa. cuman gini loh, Kak, perbuatan mengancam dan memaksa itu kan dilakukan oleh Mail. Ya kan atas suruhan kan. Kan kalau Iya, Raffi, karena Raffi diajarin pernah kan. mengajukan mau jadi pengacara ditolak, Kalau nggak salah Raffi. terdakwa Udah Raffi ngomong sama Dokter Oki ya, coba gimana caranya ngomong, kasih tahu Mail gitu kan. Ya termasuk yang Nah, tanggal 14 tapi- juga Mbak, yang dia bilang kalau si Ngomong gitu. Iya, kalau terkait dengan menyerang siapa kan, menyerang siapa nanti Mail bantuin gitu. Itu tabrak-tabrakan pasti deh dia omongannya. Menurut dugaan saya itu pasti diajarin dan di briefingnya seperti itu. Betul. Kalau Mail nggak mungkin dia berani ngomong itu kalau nggak disuruh. betul. Kalau secara perintah memang pasti intelektualnya adalah Nikita Mirzani kan. Mail ini eksekutor. Ya kan. Nah, cuman yang kita lihat selama persidangan itu kok nggak ada pembelaan yang mengarah untuk meringankan Mail, Kak.
Jangankan pembelaan, yang nonton aja bubar kalau sudah selesai. Termasuk komal-komal mereka itu kan isinya cuma Nikita Mirzani doang yang dibahas. Iya itu kayak Mail ini benar-benar kasihan ya. Biar dipecah lagi. Ini agak melenceng sedikit ya. Iya, nggak apa-apa. Kemarin kan saya melakukan pembelaan terhadap Fadel kan, karena diminta untuk orang yang tahu pada saat anaknya Niki di London. Memang kebetulan saya tahu lawyernya Fadel bilang Mail itu satu penjara sama Fadel. Oh bagus, saya bilang gitu. Gimana? Mereka ketemu nggak? Ya Mailnya takut katanya. Dia bilang jangan marah sama Mail ya, kan yang menjarain Fadel bukan Mail, Niki gitu. Kayak dia itu memang meskipun menurut kabar ya dia memang nggak terlalu diperhatikan. Kasihan sih dia. Ya, orang Bentar, Bang ini Merapi, informasi dulu. Ini Kak Fitri, Ya. ini bos atau ketuanya Nikita Garis Keras ada di bawah tuh. Fans Nikita Garis Keras ya, cuma mau kasih tahu aja. ngapain? Oke ya, stiker ya, rasain lu stiker. Siapa tuh? Gitu aja rasain. Iya Kak Fitri, dia ketua Garis Keras Nikita Mirzani, dia tapping di bawah tuh, save Nikita dan Mail. Nggak perlu Nikita yang di save, tapi Mail aja ya. Nggak ada. Ya. Itu di sini doang tuh Pemanasan ngomong ya, Nikita Mail, kasihan di ya. sini doang. Kalau di Komal dia tetap Nikita doang, Mailang enggak. Ya udah kalau gitu kita di komal kita ini kita save Mail ya. Save Iya. Mail. Saya Mail, ketik semua teman-teman, saya Mail, biar kepanasan tuh ketuanya si buzzer. Rasain lu. Save Mail. Saya Mail. Kemarin Mbak Fitri Kasihan kena, Mail, kena stiker. ini enggak? Kasihan loh Mail. Tapi jujur ya, Yang tadi itu aku nggak tahu ini. Ini karena di info aja ya, geng. Sambil aku foto-foto. Stiker Ya kan? dan para buzzernya pulang juga. Sambil Katanya aku kasihan sama foto-foto, Mail. ya Jangan kan? kayak gitu. Harusnya berimbang. Tonton persidangan sampai selesai. Buktinya kalian nggak nonton sidang Mail ada loh. Buktinya aja ada. Kalian aja nggak tahu kan? Itu ketika ditanyain itu diskon untuk siapa? Kan udah jelas tuh di sidang Mail khusus untuk tidak khusus untuk Nikita. Sementara kalian di Komal kalian bilang itu khusus untuk Nikita. Berarti itu pertanda kalian nggak pernah nonton sidang Mail. Artinya kalian Suruh melupakan lihat Mail. DVD aku, Bang Yudi. Saya Mail pokoknya. Kak Fitri kenal nggak satu orang Panasan ya, yang panasan. ngakunya bintang film yang katanya dia tahu banget tentang perkara ini dan katanya Kak Fitri juga telepon dia. Saya nggak pernah siapa, apalagi bintang film. Saya dalam kasus Tuh, ini, Bang. saya hanya fokus ke pembelaan bullying aja yang dilakukan ke Dr. Reza. Nggak pernah. Buat apa saya nelfon bintang? Siapa ya? Siapa sih namanya Bang tuh? Raffi tahu tadi pagi apa tadi apa dia Bang Raffi ya? Dia pokoknya yang tahu tuh gua katanya, gua yang lebih tahu katanya. Keren. Keren sekali. Raffi siapa itu? Oh itu yang sama-sama artis satu tingkat sama Raffi, Evita. aduh, dia kenal gua calon artis cuman gua doang, dia bukan. Siapa sih namanya? Siapa sih namanya? Pista Pista. namanya Pista. Pista. Enggak tahu Si nama Pista dia, itu. kan itu paling. Siapa Ketemu itu? tadi di Komal dia. Nggak tahu, gue bilang ini artis katanya. Vista Putri. Saya Iya, nelfon dia, saya pernah marah tuh sama dia karena kan katanya saya nelfon dia ya. Ini saya koreksi di sini ya. Saya Vita itu memang sering nelfon saya untuk minta treatment di klinik saya. Minta. Nah, pada saat Minta. kalau Vita yang dimaksud ya, pada saat saya nelfon dia itu bukan mau. Saya juga baru tahu kalau dia itu nonton dan apa tuh ya, dia bersuara keras lah. Karena saya juga nggak tahu kalau dia itu bela Niki, saya nggak tahu karena setahu saya dia juga nggak suka. Tadi Bentar deh, barusan sabar. David. Pada saat pada saat saya nelfon Vita itu terakhir dia minta di treat lift mukanya. Nah, produk saya itu belum datang dari Korea. Pada saat saya nelfon dia itu saya mau ngasih tahu bahwa kapan mau treat lift karena produknya sudah datang gitu. Nah, dia merasa bahwa saya nelfon dia itu untuk nggak ngerti apa di pikirannya. Saya nelfon dia bukan, saya bilang sama dia, kenapa kamu ngomong begitu Vita? Dia minta maaf lah, mengoreksi. Enggak kak. Tapi kan saya udah dengar ya dari beberapa orang kok seolah-olah saya Sampai tadi masih Kak Fitri tanya tuh Raffi, aku yang lebih tahu
perkara ini, aku gitu perkara ini. Iya, sampai tadi Kita tanya tahu bapak dalangnya itu. siapa, kita tahu dalangnya siapa. Iya. Yang paling dikit dalam kan saya. Ya, saya mah udah biasa lah. Saya mah udah biasa lah. Kak Fitri udah ngejelasin dalangnya muncul ya, siapa. Mas. Dalangnya itu tuh lawyernya tuh. Bang Biring. Sembiring dalang. Oh, tapi the best Bang Biring sih the best. Masa dengan kekuatan senggol apa namanya pundak aja katanya dipukul. Orang saya baru tahu juga tadi ada orang yang kan Kak, emang Kakak ikutan mukul. Seingat saya di dalam alam sadar saya itu ngusap-ngusap untuk sabar, udah stop, bukan mukul kok saya mukul. Bagus-bagus, jangan-jangan Mbak Fitri bilang itu mukul lagi buat dia nanti. Ada Raffi kamu belain aku lah kalau aku dituduh mukul. Tenang aja, Bang Sunan ini mau kayak macam preman aja, bilang dia jangan kayak preman Bang. Fitri ada calon bintang, tenang Kak Fitri, calon artis nih. Jadi tadi si Pista tuh saya berkelahi di komalnya si ketua pengagas keras Nikita tadi tuh Kak Fit. Bertengkar aku di sana. Dia ngaku-ngaku artis, habis itu dia on cam, dia suruh gua on cam. Gua nggak mau lah, karena gua pikir mukanya filter tebal 1 meter kan. Jadi ngapain gua on cam sama orang kayak gitu. Dan gitu Sebelah dia komal pakai sebelah lagi foto-foto. rekam-rekam katanya, tau gak lo? Mereka ini kita komal di Biar sini nih, ngobrol. dengar nih. Di komal Terus mereka dia nobar dia kita. marah. Dia marah Kak Fit. Dia marah sama gua karena gua sendiri di situ kan diserang sama mereka. Gua nggak takut. Mereka tuh marah gini karena gua nyalain Doktip. Kalian kan nyalain si Dokter Reza mencari kesalahan, tapi kan nggak nemu. Nah itu jelas-jelas Doktip tuh salah tuh. Dia menipu masyarakat. Gua gituin aja. Panggil Doktip sekarang. Gua tunggu. Marah dia langsung si siapa itu namanya? Siapa namanya itu si nggak kenal lah gua tuh siapa tuh yang pirang-pirang itu. Dia bilang, gua panggil Doktip sekarang ya. Gua panggil sekarang. Gua bilang, biar gua bicara sama Doktip tuh. Nggak datang juga. Ngancem-ngancem aja pandainya orang itu. Nggak ada yang beres juga. Udah gitu mulutnya lemes lagi. Belum apa-apa udah ngata-ngatain orang. Kita katain balik lah. Fitnah lagi. Sampai batuk. Emang siapa dia? Ya pokoknya Tapi itu saya bilang. nggak ada urusan ya. Mana buktinya? Nggak ngomong-ngomong tuh Kak Fit. Silakan ngomong apa? Enggak lah, masa saya ngomong di sini katanya. Nir. Ya. Nir, kamu tolong host dulu ya, aku sholat isya dulu ya. Ya Ya Pak. Allah, jam segini baru sholat isya. Iya loh. Aduh, udah Tadi saya duduk. saya juga baru tahu nih udah malam banget ya, besok saya ada meeting pagi, asik loh. Besok malam saya gabung lagi deh. Siap. Oh, iya. Sampai Mbak Fit, Janji ya, saya Kak Fitri, janji kasih ya. tahu ya Mbak Fit ya, jangan ini Mbak, ntar lama-lama keseringan Mbak Zazal Vera sekarang udah nular deh komal. ketagihan koma loh. Ya setiap malam sebelum tidur tuh ngedengerin sampai ketiduran. Kok saya jadi naik sekarang. Ya sudah, salam subuh. Kak Fitri, janji Oke, ya, Kak. janji ya. Besok naik lagi. Iya, janji ya. Janji. Besok naik lagi ya. Selamat malam. Oke. Selamat Oke. malam pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, habis nih nobarnya di sebelah berarti. Iya, berarti masih nobarin kita gue. Masih nobarin kita nih gue nyanyi kan. Tadi aku pas scrolling Mambel juga dia lagi nobar. Siapa? Mambel. Ya iyalah Bang, buat bukti persidangan nanti nih. Kok buat bukti persidangan? Lu bayangin nggak? Ya gue mah cuma dengar-dengar di sini, nggak kayak lu orang Tiba-tiba sibuk ada di berdebat. bukti persidangan yang mulia Tolil. saya izin memutarkan hasil komal. Yang Lu mulia pikir kayak jadi lu orang perkataan nyerang gitu ke ya. komal-komal orang. Mulia ini ada pernyataan dari Mr. Lebih Blank. bagus begini. Mr. Blank siapa anjay? Ngapain gue bantah lu naik ke komal lu? Siapa Mr. Habis Blank? itu Nggak bilang penting, orang gitu. SDM rendah. Iya. Iya kan? Mr. Blan Iya kan, Nir 60? Lembong doang, dia Tom Lembong tahu. Kalian aja pengen ngobrol sama aku, tapi kan nggak aku ladeni. Ya, aku mah gua lain dengar-dengar sama Mr. aja Blank begini. Yang ngucapin selamat ulang tahun Tom Ayo Lembong. cepat nih, yang mau cepat viral. Udah, Kita buzzer. besoknya komal Iya ini. kan? Gitu. PT gue cuma 2. Yang satunya calon artis, yang satunya mantan pejabat. Keren kan? Gua astaga. Calon artis, men. Selamat ulang tahun Mr. Blind. Jaya di laut, di darat, dan di Bang, udara. tapi itu Mbak Zanza kirim ke lu juga itu. Tapi Mbak Zanza, Iya, kirim. story gue gak bisa simpan. Kalau mereka kan kerjanya naik-naik ke komal orang, ayo naik ke sini, ayo naik ke sini. Ayo. Minta videonya dah. Wah, gawat mereka begini, ngapain lu pusing?
gue posting juga. Pokoknya siapa yang ngirim ke gue posting. Bang, lu Jadi the best 1 tahun bang, masa gue ngomong sama Tom Lembong bisa disetara gitu memang. Disandingkan. Oh iya dong, keren lah. Iya. Main-main lu. Setara. Emang anak abah sih, gue anak abah real gue, makanya gue pintar. Bukan Bapak Aing. Kagak lah. Iya, berarti kan kita tengok-tengokan. Yang penting kan aku nggak kayak mereka harus naik di komal orang-orang, membantang, Apalagi nih ngata-ngatain Bas Redang orang. mau dibahas Enggak nih. lah. Nah, kita ketawa-ketawa aja bang. Ya, ini mereka lagi nontonin katanya, kita ketawa-tawa aja. Ah, mana ada ketawa-tawa dari tadi lu waktu ada muter-muter Gita otak. Gading. Tau nggak Bang Raffi? Naikin aja Balia, naikin Balia. Iya. Bali masih ada ngamuk-ngamuk mulu ya. Oh, Mbak Lia itu dia rungkat. Dia bela siapa sih? Oh, Mbak Lia tuh, Mbak Lia tuh nggak bisa dengar nama Nikita Mirzani dibagusin dikit aja, langsung bereaksi, dia marah dia. Oh, bela dia anti Karena sama dia Nikita. pernah Lu dibully, di komen Bang. sama Dia Mambel, pernah komen dibully. apaan Bang Mike, biarin aja. Dikomporin loh di Dibully sana. dia. Paling yang diomongin gue ini doang. Apa? Nggak laku. Apa Rapi? Ah, nggak terima lu sama gue. Sampai tadi Bang Raffi cerita, aku pernah di Meikarta, aku pernah di gue ketawa aja ngapain juga diomongin. Gue bilang nggak penting. Enggak, Dia mau- otak dia memang pengacara ini. Cuman ini doang Bang, sidang jangan doang ngomong itu. kayak gitu. Ini orangnya masih di Kenapa? bawah tuh, tengok tuh taping, awas lu. Nanti kalau dia datang, datang dia kan. Siapa? Belum ya? Undang aja Mbak Kak Lia. Iya. Lia Rungkat dia mau naik lagi, Nyuruh geng. gua naik. Lianya mau naik bilang lagi Om Do tuh. sama Kak Lia, rasain berapi. Liatnya mau naik di lagi. Komal ini Orang Lagi hostnya lagi Kak ke Lia. kamar mandi Kak Lia, sabar Kak Lagi Lia. sholat. iya ngebet-bet Lagi sholat. Sabar. Bang Nir bukannya jadi ini moderator? Kagak. Gue cuma Udah ada jadi RT. moderatornya di sini. Jangan banyak yang bilang jangan lagi. On cam dong, on cam. That on cam, kayak rapi. Bang Jali lah, Bang Jali. Ayo. Yang Ayo, ini Bang Jali. Yang coba lu perhatiin ya, kalau komal-komalnya yang objektif lah ya dalam kasus ini, itu yang datang ya memang orang-orang yang berkompeten. Di komalnya Raffi itu yang datang Dokter Mufid sama Dokter Reza, ya kan? Terus di sini di tempat gua pernah di Jering, terus di Kapitri pernah, di tempat Dedi, tempat Nggak Dedi banyak percaya. juga tuh yang datang. Di tempat Oh, ini iya. banyak, Kita tuh semuanya di banyak. tag Jering semuanya. Iya. Tapi aku termasuk, Jering SID. jangan lupa teman-teman, TikToker nomor 1 di TikTok aja udah datang ke tempat Ah, kita Bunda kan. Korla naik di camp Anggun. Komal gua. Bunda Korla juga. Siapa namanya? Anggi ya. Iya kan. Juga naik juga tadi. Kalian nggak tahu sih, Mereka kok nggak ada? karena kita nggak nonton. Sambal Anggun, sorry salah sebut. Waktu itu Sambal mungkin Anggun. kita nggak nonton, jadi kita harus. Mbak Adi juga Bang Leonard, Bang Emran naik dia. Emran tuh enak banget tuh neranginnya, gila. Bang Emran memang jago. Iya. Oh, Prof Emran. Nih yang ngomong Tapi dia di- judul jangan-jangan ini lagi pelaku judul nih. Iya. Judul. Jadi Prof Emran tuh kemarin menjelaskan terkait masalah Apa sih Maria kan BCA-nya masih itu. nanyain gua disangkanya Enggak, Bang Dul. Nanti kan gue di akun satunya soalnya berteman sama Bang Emran itu. Beliau itu praktisi hukum di NTT. Di Maluku, sorry, bukan di NTT, di Maluku. Maluku, iya. Ya ampun. Nah, yang pengen gue tanya ke Bang Emran itu sebenarnya tentang 369, Bang. Itu nggak kalau masalah percaya BCA gue. kan ya kita inilah. Yang 369 nih pendapat beliau itu yang pengen gue Nah, Biar- ini sebenarnya. emang ada bela sendiri di sini. Biar semua orang tahu. Bila sembarang. Gitu loh. Mampir Iya, tapi kan hampir semua profesor kan sudah menyatakan bahwa 369 itu adanya pengancaman. Mampir sok artis banget Merasa. katanya gue diceritain gini katanya.
Ya Raffi manggil gue di pengadilan ini gue cuekin kata dia. Alah, rapi ngebalasnya di sini. Oh, iya. Ngomong langsung gak berani. So ngartis banget. Emang lu speechless ketemu gue botak. Ya, biasalah. Oh ini tadi lagi baca tarot. Iya, nggak baca tarot tuh paranormal yang datang dari Malang lah, yang dari apa namanya Banyuwangi lah gitu. Iya kan? Itu ciri-ciri orang putus asa, Bang. Sabar Ciri-ciri orang Dia putus asa. profesional. kan belum ada. Lah kan yang benar kemarin aku bilang sama dia. Puas gua ngata-ngatain bang, mereka tuh halu itu terus gua katain. Memang halu bang, suka nebar berita bohong, ngarang-ngarang cerita. Nah sekarang main dukun-dukun lagi. Mirip Dr. Oki. Iya, Hah? Siapa bilang pokoknya Itu di bawah. Nggak apa-apa karena ada yang typing naikin bela sembiring gitu. Jadi kita paham ya kan. Jadi Mr. Blend yang lainnya jadi kita pahamkan. Jadi hampir semua ini sudah ada pabrik buzzer yang semua setting semua gitu. Itu kalau gua kan Itu gua tadi pertanyaan lihat gua itu. tuh gitu doang. Ini sih Gua aku tuh yang santai lucu. kalau nanya, Iya, Bang. kita Buzzer cerita itu. begitu, Ini aku yang lucu, bahwa geng. satu buzzer dibayar itu tadi cerita. Berapa Pas dibayar kita berapa? gading di atas, Dibayar berapa? Yang nggak tahu, nge-live sambil tidak jualan, tahu. yang Itu komen pasti tadi atas emot, nggak ada sama huruf sekali, nggak Bang. jelas, Nggak angka ada sama siapa? sekali. Bersih. Coba. Karena dia kata dokter Rita itu dia punya tim untuk Menghandle buzzer. Iya, Iya menghandle Bersih, Bang. handle buzzer. iya bersih bang tadi itu pas Ini sadar gak sih mereka? sudah katanya tugas kerjaan tim saya katanya. Bilangnya dikit, mereka tuh dikit. Sadar gak sih? Yang Iya. enggak gambar Aku pegang emot, 300 akun. gambar emot. Pokoknya tenang lah. Kalau ada gua, insya Allah. Nanti informasi-informasi yang aneh-aneh pasti gua tanyain. Yang gambar-gambar emot, angka, huruf nggak jelas, ngerti nggak? Yang penting typing. Dia aja udah jenah sama Nikita Mirzani. Tuh gua tanya, men, yang begitu-begitu harus gua tanya. Tapi bang Jadi- Glenn memang benar loh. Nikita Coba. itu goyah setelah nggak sama Fitri itu goyah. Oh iya dong. Fitri dia goyah bang. Udah benar. Emang siapa kata si Mr. Blind Iya, tadi kan? gimana Emang nggak siapa goyah, Mer? Miss Nikita Mirzani? Lah ngapain kau besar bahas? itu kasus di Serang itu Kak Fitri itu benar-benar all out semuanya itu. Saya tahu All out. semuanya. All out, Tapi di situ difitnah katanya duit dia dimakan Kak Fitri. all out. Padahal berapa duit Kak Fitri yang dimakan dia? Kacau. Udahlah. Pikirin aja Nikita Mirzani gimana bayar cicilan rumah 33 miliar. Loh, kok cicilan Itu rumah? dibahas tadi Bang Glenn sama ada Pan Gunawan apa sih ya? Wah, udah pada ngaco. Kok cicilan rumah? Pak Hakim dan Pak Jaksa, kapan saya akan Kan udah lunas. Dia cash bertahap. Astaga. belum juga ada putusan. Cash bertahap. Wah, parah. Sudah tidak tahan tiap malam kedinginan. Udah nggak ada bahan mereka ini. Udah. Orang cash bertahap. Dibilang belum lunas. Coba lah. Menurut kalian lah dulu, Kak. Coba. Iya kan? Orang cash bertahan. Cash bertahan, cash bertahap. Coba lah. Lain lagi ceritanya. Mampir sok ngartis. Ya buktinya ngapain lu sapa gue? Iya toh? Ngapain lu sapa gue? Gitu aja. Poinnya. Ngapain lu? Bener gak? Enggak aja. Nadia Yuni. Kau pikirkan aja sayang. Kak Nadia Yuni masih ada. Kak Nadia Yuni. Mana Kak Nadia Yuni?
Iya, pikirkan aja gimana anak masih kecil begitu tapi bentuk kita udah kayak tua kali sayang. Kamu ganti deh potongan rambut dan warna lipstick itu, coba cari yang lebih fresh. Rambut kamu gunting, terus kacamata itu kamu kalau mau pakai yang bening sekalian. Itu aja yang penting kamu pikirkan. Supaya hubungan kamu dengan suami itu juga langgeng, panjang gitu loh sayang. Karena ini kalau aku lihat-lihat di VT kamu ini kan ini kayak anak kan masih kecil ya. Tuh, udah kayak apa loh kak? Suka ya pakai kacamata ya kak ya? Suka banget ya pakai kacamata ya? Nggak nyambung soalnya dia. Enggak, Dedi lapar itu. Lampunya lagi konyol. Dia Berantem lapar. lagi orang ini. Berarti kalau dia ngomongin gua ketua kayak gitu, gua jadi artis ya. Ya iyalah, Tempat dia orang ya. kacau. Iya, di tempat dia orang nanti gua jadi artis. Dianggap sebagai ketua sama dia orang. Iya. Padahal di sini nggak ada ketua-ketuaan, semua sama rata. Enggak, Orang Dedi membela kebenaran kok. Enggak, Dedi kayaknya tadi lagi lapar deh itu, belum Sate makan. taichan, iya. Kalau Ini yang pendukung Miki. penyusup di sana. Banyak ini penyusup. Ya, di siapa sini. tadi namanya Orang itu? di sini pakai akun lain, akun terang. Aja Jadi lagi. suara Ya. keluar, iya. Ya ngapain kau urus? Mending kau urus aja sayang. Jangan sampai lebih tua bentuk daripada Dia nggak umur. makan, tahu dia nggak makan. Ya Nadia ya. Kalau kami. Hmm. Tuh, Ya kalau memang kau lihat dia kau lihat, kau tonton udah. terang. Oke Nadia Yuni. Makan. Mending yang kau urus kayak mana, jangan sampai bentuk kita lebih tua daripada angka tadi. Mel, jangan sampai Itu kau aja. aku udah tidur ya. Kau suruh aku temani kau ya. Iya yai. Ya udah. Cocok. Cocok sayang. Udah. Ini kalau udah Gak ada lagi yang bisa kita tonton. Per malam ini kita udahan aja. Ya, jangan Geng. anggap aja kita Gak ada lagi yang bisa ditonton. Serius, aku nggak tahu. Ambil Serius, ada ambil play aja dia keliling itu. ngambil keliling paling. Biasa ambil live pakai husband. Ambil Ambil masuk lagi. Orang ini tahu loh kok biasa. Lihat kan Mambel. Tengok itu. Lihat kan Mambel. Ini nih sebentar. Coba. Saya ledekin tadi, kasihan deh nggak ada yang nonton, di live-nya terang cuma 2. Iya itu pun 4. Entah akunnya sendiri yang nonton. Bisa jadi. Halo. Halo malam Mambel. Aku cuman mutar-mutar. Di mana aman? Tahu Mambel. Gak ada, si Rapi kan kemarin gak berani ngomong langsung. Tiba-tiba tadi dia ngomong. Terus ada yang bilang kan, Mambel nonton. Tiba-tiba dia ngomong, Mambel sok ngartis, gue panggil. Terus katanya, apa gitu bahasanya. Lah emang lu kok yang manggil gue karena gue cuekin, lu pergi. Terus ngejawabnya udah setelah beberapa hari, harus ngumpulin keberanian. Kak Mambel boleh nanya nggak? Apa? Tadi pas kakak sambil jualan itu nane emosi ya? Enggak. Aku gak sambil jualan. Kakak nonton kan yang di sebelah tadi. Aku memang setiap jualan seperti ini. Kadang kami nonton story-story orang sama penontonku. Emang begitu, dengerin orang live. Soalnya kan aku kan tadi kan nonton di beranda kan live kakak kan sambil jualan itu kan. Nah kakak kayak geram gitu ngeliat. Oh enggak, itu bukan geram. Aku memang menjawab dan membantah di tempat aku saja. Aku tidak membabi buta kayak orang si Dedi, Raffi yang berkeliling. Kayak tadi sampai dia bilang, wah gawat ini kalau orang sampai percaya dengan omongan mereka. Bang, feedback bang. Kenapa, maksudku gini, dituduh orang buzzer. Tapi kenapa lu harus mikirin orang percaya omongan A, I, W, O? Ya biarkan aja orang yang mencari kebenaran, yang ngapain lu harus pusing-pusing meyakinkan orang-orang. Iya dong. Ini siapa yang feedback ini? Kau nonton aku juga, Striker? Jadi kita tonton-tontonan ini kayak gini. Bukan.
ini bang siapa bang Perang ini nge-live-in kita, makanya gue lihat. Oh gitu, iya. Bang Terang siapa? Bang Terang siapa? Kepo. Oh yang si Terang aja. Yang kemarin bilang ujung-ujungnya semua pada jualan. Itu mah laki-laki bijinya udah pada tinggal 1, udah hernia. Oh tadi Dedi ngadu Mambel Sama siapa? Nonton juga. Aku nonton dari tadi. ngadu. Karena aku sambil motoin. Ngomong Bang Fly ini ketua gengnya fans Nikita Mirzani. Stiker ini geng apa ketuanya katanya. Aku dengar kok itu. Bang Fly ke sana malah di blok. Soalnya Siapa yang ngeblok? Mr. Z. Mereka kan menolak kalau ada ini kan ininya MM gitulah. Kok di blok? Ngata-ngatain Fred atau apa langsung di bloknya, bilangnya TikTok yang ngeblok lah, padahal Mr. Z yang ngeblok. Pak. Oh enggak, mungkin itu kata kunci, jadi tidak terposting. Mungkin si bapaknya baru ini kali. Nggak ngerti deh, mungkin fitur TikToknya berbeda kali si bapak tadi. Bisa jadi. Iya toh. mungkin dia ngesetting sendiri itu Kak Mambel. Tapi tadi di liveku juga ada yang bilang, kan aku sambil motoin barang, aku di blok. Ini juga ada yang ngomong, iya gue juga di blok. Ya nggak apa-apa Kak, karena mereka harus sepemikiran. Buktinya tadi si Dedi aja sampai keluarkan omongan, wah gawat ini kalau sampai mereka percaya sama kubu sebelah. Kenapa lu panik, Dad? Iya kan? Nggak ada maksa loh. Buat orang percaya nggak ada maksa loh. Maka dari kita tuh di sini berbagi sambil happy. bukan kenapa harus bekerja keras supaya orang percaya dengan ceritamu gitu loh. Ya biarkan aja orang mencari kebenarannya, cerita dari versi si ini, cerita dari versi si ini. Cuman maksudku ya setiap naskah yang dibuat itu jangan tabrakan. Sekarang kalian bilang kalian mau save Mail, ngapain kalian dari awal ngelaporin? Nggak konsisten. Iya dong. Sekarang dibilang Dia nggak ada bahas Kak itu, nggak ada bahan lagi. Biasa mereka kan kalau kehabisan akal begitu. terus jangan bilang orang pakai buzzer. Di sini yang kalau nge-live jualan nggak ada yang pakai emot, angka sama huruf nggak jelas. Dokter Reza mah jelas kalau nge-live itu gimana. Yang komen apa? Emot, angka, huruf nggak jelas. Reza Gladys kan emang begitu. Jangan lupa. Nah jangan bilang orang semua buzzer. Apa sih? Titip doa sama Dokter Reza Gladys ya, titip doa baik-baik, sehat-sehat. Kadang gini loh Kak Mambel, kadang mereka itu tidak bisa membedakan mana yang betul-betul pure membela dengan Tuhan. Ini penontonku sampai sekarang aku masih nge-live ku share ini. Kalian buzzer nggak ada kalian yang typing ku bilang. Kami memang buzzer, kami bukan manusia kata aku dilawan sama penontonku. Maksudku gini, udah rame kali orang itu yang naik. Ku tengok followernya pun banyak-banyak. Ini akun kecil. Yang nonton bisa setengah lebih banyak daripada mereka. Fans nih. Cobalah. Nih ketawa orang ini. Kami buzzer Mambel memang katanya. Coba. Emot kata orang itu. Ketawa tuh. Emang kayak gitu. Itu kan nggak bisa mana yang membedakan memang pure membela itu secara tulus ya kan dari hatinya, mana yang embel-embel duit gitu atau cari pamor ya kan, gitu sih Kak menurut aku. Ya kemarin kan mereka itu kok mau menjatuhkan mentalnya dengan bilang oh itu paling nyari follower, oh itu orang paling yang pansos nimbrung, ujung-ujungnya pada jualan gitu kan. Maksudku gini, ya kalau aku pun jualan, aku modalku sebelum ada pun kasus-kasus ini dari dulu pun aku jualan sejak ada fitur
jualan di TikTok ini gitu. Kalau makanya kan aku bilang, kenapa jadi manusia munafik? Raffi aja sibuk koar-koar lagi nebar jaring. Iya toh? Tapi kalau nggak keluarga, lagi deklarasi calon artis katanya. Apa? Dia lagi deklarasi sibuk calon artis nih, calon artis. Dia lagi deklarasi itu. Ya iya, karena mungkin jadi pengacara nggak laku. Ya udah, mumpung lagi kasus ini rame, ya itu dibahas lah biar namanya naik. Terus untuk Mr. Blind lagi nih, gue tembak satu sama lu ya Mr. Blind. Ini tembak omongan ya, sayang juga kalau peluru langsung. Maksudnya lu bilang, emang siapa Niki? Emang siapa? Kalau lu tahu Niki bukan siapa-siapa, ngapain lu bahas? Ngapain lu buka forum ngebahas Niki? Nah, ini omongan gak konsisten. Emang dia siapa? Siapa Niki itu? Lu bahas. Tiba-tiba jadi bagian tim analogi. Itu ciri khas mereka, Kak. Ciri khas mereka gak konsisten, itu ciri khas mereka. Kan dari junjungannya juga begitu. Kalau ditanya apa, kasusnya apa, jawabannya apa. Ke bawahnya juga sama. Makanya nggak jelas. Aduh. Bilang orang, emang lu siapa emang? Ya kalau lu tahu bukan siapa-siapa ngapain lu bahas? Ini ngejawab aja ya. Ngejawab aja ya. Bang Terang, bentar, Mambel. Bang Terang itu ngapain sih semangka ngomongin gua goblok? Bilang sama dia. Nah itu tuh, begitu tuh. Semangka itu memang begitu bang. Semangka itu memang ngawur aja di mana-mana dia itu. Iya, ngapain? Bener nggak Kak Nginap? Ngapain pada berisik kalian ngurus-ngurusin masalah Niki? Kalian menjadikan pembahasan, kalian bilang orang manfaatin. Terus lu pikir gue orang TOL? Kenapa lu nggak nangkring aja di kantin Polda, di kantin pengadilan? Tuh banyak orang yang berkasus tuh butuh PH tuh. Ya di situ aja. Bawa kartu nama tuh lu sebar-sebar. Apalagi di Polda tiap hari banyak yang lapor, kok nggak di Jaksel ya kan, sebar-sebar kartu nama. Butuh penasihat hukum, ya bu, ini gitu dong. Anaknya abah lu itu IQ tiarap, lu itu tiarap. Udah kayak Sales ya Mang Der. Ya aku kan ngejawabin omongan mereka yang tadi, dan di room mereka aku tidak ada membuat keributan seperti kebiasaan mereka. Iya kan? Aku nggak ada buat keributan. Aku cuma nontonin aja, aku simak. Buzzer yang nge-live jualan aja mereka pakai buzzer. Orang yang dituduh ngomongin siapa itu Nikita. Emang lu siapa Nikita? Lah ngapain lu bahas? Betul. 365 hari nih dalam setahun, udah hampir setengah tahun kalian membahas itu terus. Terus dengan lebih konyol lagi, malu aku. Orang itu yang bercakap, aku yang malu. Tempat kita mah banyak orang yang apa katanya? Apa bahasanya? Bukan. Orang yang berkompeten atau apalah katanya gitu kan. Karena yang naik ada si ini. Korla aja naik, tempat saya ini naik. Naik kok sana ke rumah Bapak di surga. Iya kan? Ada si ini naik, ada si itu naik. Lama-lama lu yang naik. Naik sono. Biarin diputar sama Terang. Kalau tidak begitu tidak terang kan lah. Terang kalau nggak bayaran. Nggak makan, nggak bayaran. Lihat itu di sebelah nontonin kita di sebelah. Lah, lu aja lagi naik di situ, lu sempat muter nontonin. Siapa tadi itu? Nine siapa itu? Next trip. Siapa Bang? Iya tuh Mambel juga lagi nonton di sini ya. Gue emang dengerin, gue nganggap lu orang itu radio rusak-rusak. Jangan kepedean juga sayang. Nganggapin mereka orang, gue tuh radio rusak-rusak tau nggak? Cari makan kami bang. Bang Terang ngomongin kita cari makan. Ya hidup memang cari makan lah Terang. Emang lu cari validasi gimana sih? Bentar, enggak kebalik kan. Terang itu live-nya dia kan biar ada penonton, biar ada yang lihat. Mulai tuh buzzer-buzzernya itu mulai tuh rame di situ gitu kan. Kalau enggak begitu apa mau ngomong apa nih? Terang ini juga bukannya jualan. Terang lu Terang.
Bukan Dedi yang jualan ke Mambel. Enggak, terang. Jualan donat Mambel. Jadi jualan donat overclimb. Enggak, maksudnya gini loh. Kalau tidak bisa gini kan, kalian kan berbicara kalian adalah manusia-manusia yang cerdas, memiliki SDM tinggi. Jika kau tidak bisa membantah omongannya, kenapa harus ke personalnya? Bukankah kita dikenal memang negara yang berjualan dari dulu? Iya toh? Usahanya apa? Niaga. Kenapa aneh? Gak usah bullshit deh. Produk apapun yang kalian buat, mau kalian bangun rumah kek, bangun kuburan kek, memang di medsos. Terus dari mana dasarnya seseorang yang memiliki usaha berjualan itu dilarang untuk membahas segala sesuatu yang viral, segala sesuatu yang beritanya itu sudah menjadi pembicaraan satu republik ini. Coba, katanya orang pintar. Kenapa lu mengkotak-kotakan? Terus kalau orang jualan gak boleh ngomong gitu. Yang gua jual mah tas, bukan jual diri. Ketua mereka juga jualan kok. Orang kaya. Dibilangin itu kalau kalau lab jualan itu tengok komennya itu, kalau nggak emot angka. Huruf. Ah, udah 3 itu aja. Tapi orang lain dituduh bilang bujer. Setidaknya yang aku jual itu ya, terang siapapun kalian yang ada di sana. Setidaknya yang kujual adalah produk. Orang membeli karena produk, bukan karena kisahku. Ngerti? Ini kubunya mereka yang namanya Mickey Mike, nggak ada yang larang, hanya saja tertib, logika, jangan serang personal. Memang harusnya jawablah apa yang sedang diomongkan. Ini enggak. Nanti dibilang, oh dia jualan loh. Gue jualan memang dari dulu gue jualan. Dari dulu gue punya usaha, jelas gue jualan. Tapi gue gak munafik jadi manusia. Masa gue harus munafik kayak siapa itu? Si Dedi yang cuma 15 juta. Mickey Mel, di sini nggak pernah nyerang personal ya, di tempatnya sana nyerang sampai semuka-mukanya orang yang dikata-katain, pekerjaan yang dikata-katain, Ya, dibilang tolong lah, inilah, ono lah. Mickey Mike ini maksudnya tuh kayak gini, faktanya di Komal-Komal banyak yang nyerang personal gitu. Nggak ada kalau di sini, nggak ada. Tapi itu Bang Tip, itu kubunya mereka si Mickey nih. Iya betul. nggak ngurus kita semua personal kalian, mau kayak gimana dah. Bukan, ini tempat pendukung Miki. Nah jadi live orang ini dari tadi sama-sama dipantau. Nah kalau aku kan cuma ngedengerin kan. Tadi Gitu loh geng. Buzzernya dari aku, buzzernya dari Sheila Sofia, buzzer dari Reza Gladys, begitu dia ngomongnya. Yuk. Yakin itu mereka itu nggak bakalan. Bang Terang, lu ngoceh di rumah sendiri ya kan, orang ya kitnya nggak denger lah, Mambel nggak denger. Ngapain lu ngoceh sendirian? Saya komen positif aja, kalian serang, ini udah bukti jelas. Miki, kalau gue nyerang lu nih misalkan karena lu ngomong kalian, ku pastikan hidung kau rata sama pipi. Jujur aja gue bilang, ini aku perempuan. Kalau cerita serang, sebuah penyerangan, kau pernah demo, kau pernah ribut nggak sih serang menyerang? Ini rata nih sayang nih, tertarik dia di aspal itu sayang, ini lebay kali. Save Mail, memang harus di save sayang, semua di save kok sayang. Tapi jangan lupa save yourself juga sayang, cintaku, ya. Salam kenal nggak mau kenal. Kena loh. Apalagi salam-salaman nggak mau. Si Rapi aja manggil gue dari samping kayak ayam sakit. Ih Mambel, gue lihat aja gitu. Habis itu pergi bertiga dia sama temennya. Mandi napa Raffi? Udah jam 2 mau tidur Tidur Mambel. Lancar ya Mambel jualannya ya. Mambel mau tidur jam segini, jangan percaya. Ditonton Mr. Z bicara juga ya nggak apa-apa lah, kenapa rupanya?
Emang kau punya skill terang aja. Masa ngomongin orang itu di depan orangnya dong? Ngapain kau ngomong di belakang orang? Rakesha, macam cantik aja lu Mambet. Memang cantik. Siapa yang bilang begitu? Rakesha, semua perempuan yang terlahir di muka bumi ini cantik. Lelaki yang terlahir di muka bumi ini ganteng. Itu sayang. Ini contoh. Ada Ya. yang setengah-setengah. Ini gue bilang sama kau. Ya kan, kau pun belum mandi. Memangnya kau tidur sama aku dalam seatap kita? Enggak kan? Nah, yang begini-gini yang oto-oto. Coba. Memang tuh ini Mambel. Kalau kau bilang Si air striker panas, pergi dia ke sana. Ah, kayak gitu tuh. terang, kalau kau misalnya mau ngomongin orang itu kan perbaiki itu apa namanya tuh? Coba. Anti gores lu itu terang. Anti gores berapa lah terang aja? 15.000. Masuk buzzer. Gosok gigi dulu lah Bella. Sayang, aku gosok gigi nggak gosok gigi kan nggak kecium samamu, nggak bisa lagi. Yang jelas gitu, nggak bisa lagi berdebat gitu. Gosok gigi dulu lah Bella. Kok zaman apa? 25 tahun yang lalu. Gitu. Gosok gigi dulu lah Bella. Aku pakai jelas. Sensodyne. Kalau kau kan masih Ciptaden diisi air, dikocok-kocok diisi air tahan setahun. Iya kan? Sampai sini baunya. Itu kau nggak masuk. Kalau itu nggak masuk. Kalau kau bilang sampai sini baunya, jelas hidungmu yang dekat sama mulut. Tapi orang lain kau tunjuk. Kayak inang-inang. Kami perempuan Batak wajib menjadi inang-inang. Ku pastikan sama kau karena kami berahim. Ini berahim. Awak pakai softtek. Jelas lah wajib jadi inang-inang. Masalahnya sekarang gini, umur kau panjang nggak? Bisa nggak kau jadi inang-inang? Ayo, kalau cuman typing, ketawa, typing kau banyakkan, nyali kau kurangi. Naiklah biar pro. Naik kok. Kalau ada nyali kok. Rakesha, nggak usah kau bawa inang-inang ya. Kau pun ada inang kau tahu. Bodoh. Karena nggak mampu, jadi begitu. Udah nggak ada bahan lagi dia Mambel. Tengok balasnya pakai emot. Iyalah. Nampak kali mental. Sekarang kau duduk santai aja lah Rakesha, nggak apa-apa karena aku pun paham kalinya. Kemarin kau baru ikutan kan acara-acara 17-an. Jadi agak selamat lah lambung kau 3 hari ini. Iya kan? Nanti hari Rabu ingat semangat lagi ya kerjanya. Walaupun kurang untuk isi lambung sendiri. Kembalkan agak Sanggup kalian diam-diam aja. Sanggup kalian di sini diam-diam. Terus kalian kita tengok ini kok off kan aja ya. Aku di tempat si B. Mambel, di mute itu. Enggak. Aku bingung orang ini nggak mau pigi-pigi. Ku tengok orang ini di sini ketawa-ketawa ikut menjawab-jawabin. Aku pakai akun Mambel. Kak Nginap kok udah lama kok nggak belanja kok ya. Aku lepok kok nanti ya. Siapa yang nurunin aku ya tadi ya? Tengok itu katalog. Aduh, aku tempatnya salah mulu deh. Samanya kau sama Waroka ujung-ujungnya jualan. Ya iyalah. Daripada lu buzzer dibayar cuma gocap kebanyakan lagi. Berantem orang ini. 2 juta bagi 5. Udah. Ya, di sebelah aja pakai akun Mambel. Itu kalian cek aja. Itu kan kalau naik Komal kan nampak dia kayak live, Kak. Nampak nggak? Ketawa-ketawa aja kita, biar aja. Coba aku lihat masuk coba.